Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nani Alfianita dari kelas 2B Prodi PIAUD. Salam hormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi, Bapak Fikri Farihin MPD. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi pendidikan anak. Baik, sebelum ke materi lebih lanjut, pertama, apa sih pendidikan anak itu? Pendidikan anak adalah hal yang sangat penting yang bertujuan untuk menanamkan kepada anak-anak kita dasar-dasar ilmu sebagai bekal terbaik di masa mendatang atau di masa yang akan datang. Mendidik anak di usia dini dengan nilai-nilai yang baik akan membentuk kriteria anak yang baik pula. Ia akan tumbuh besar dengan nilai-nilai dan norma-norma yang baik yang diajarkan oleh keluarganya. Jadi, mendidik anak dimulai dari usia dini itu sangat perlu dan sangat penting. Dan di sini ada beberapa nilai-nilai pendidikan yang dapat kita terapkan terhadap anak-anak kita. Apa saja nilai-nilai pendidikannya? Yakni yang pertama, pendidikan keimanan. Apa sih pendidikan keimanan itu? Pendidikan keimanan yakni menanamkan nilai-nilai kepercayaan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan melakukan dengan anggota tubuh. Ya, jadi yang pertama kita harus membuat anak kita itu yakin dan percaya bahwa Allah itu ada. Seperti itu. Terus yang kedua, mengucapkan dengan lisan. Anak kita percaya, dia yakin bahwa Allah itu ada. Yang ketiga, melakukannya dengan anggota tubuh. Apa yang dimaksud dengan melakukan dengan anggota tubuh? Jadi melakukan dengan anggota tubuh, kalau kita sudah percaya Allah itu ada, yakin, berarti kita harus melakukannya dengan cara apa? Dengan cara kita sholat, seperti itu. Itu bentuk praktek dengan anggota tubuh, bahwa kita mempercayai Allah itu ada. Jadi kita harus menanamkan nilai-nilai kepercayaan. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai hormat kepada orang tua. Contohnya bagaimana? Bersikap terbuka dengan orang tua, terus jangan menghakimi orang tua kita, sampaikan rasa terima kasih kita karena mereka sudah mendidik kita dengan baik, menjaga kita dengan baik. Lalu kita berbicara dengan sopan santun, dengan lemah lembut, jangan membentak, bahkan dengan kata atau saja tidak diperbolehkan. Kita tidak boleh sekali-kali kasar terhadap mereka. Bahkan kita dianjurkan untuk selalu mendoakan mereka, mendoakan kebaikan mereka. Di sini ada penafsiran surah Al-Isra. Saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما
yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepadanya, "Ah," dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Selanjutnya ada penafsiran surah Al-Luqman ayat 12, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Artinya, dan sesungguhnya kami telah memberi Luqman hikmah, yaitu bersyukur kepada Allah. Maksud kata bersyukur di sini yakni hikmah yang diberikan Allah kepada Luqman ialah berupa kebenaran yang berupa rahasia. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surah Al-Luqman di sini, yakni yang pertama, rasio yang kuat dapat menemukan kebenaran yang tidak bertentangan dengan yang diajarkan agama. Lalu, orang tua wajib mendidik anak-anaknya dengan pendidikan agama yang benar. Yang ketiga, pendidikan harus dapat menanamkan sifat patuh, hormat, dan sayang kepada orang tua. Lalu, bila orang tua memaksakan kesyirikan kepada anak ketika dewasa, harus menolaknya. Jadi tidak salah ya, anak menolak keinginan orang tua jika keinginan orang tua tersebut salah. Terlebih dalam agama kita tidak dibolehkan. Jadi seorang anak dapat menolak keinginan orang tua tersebut. Selanjutnya, penafsiran surah An-Nisa ayat 9. Saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Yang artinya, dan hendaknya takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat 9 tersebut, yakni yang pertama, orang tua perlu bertanggung jawab atas masa depan anak cucunya. Jadi apa saja tanggung jawabnya orang tua? Yakni pertama contohnya kita harus menyekolahkan anak kita, terus mendidiknya dengan nilai-nilai dan norma-norma yang baik, seperti itu. Lalu yang kedua, menekankan bahwa yang terpenting adalah bekal yang cukup, terutama ilmu agama. Yang pertama, yang paling diutamakan yakni adalah ilmu agama. Itu sangat penting. Lalu selanjutnya yang ketiga, senantiasa bertakwa kepada Allah dan menjadikannya satu-satunya tempat meminta dan berserah. Alhamdulillah, saya kira sudah cukup presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.